harta aset kekayaannya Nur Agra ini ada sebesar 1 M, maka bukan berarti 1 M ini semua bisa dieksekusi oleh Adam, gitu ya. Hanya sebesar utangnya Foni ke Adam, yaitu hanya sebesar 100 juta rupiah yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. Itu pun seluruh aset-asetnya Foni harus dikejar duluan. Aset-asetnya Foni sebagai debitor harus disita semuanya, harus dilelang dulu. Kalau tidak cukup baru dikejar ke personal garantor atau ke corporate garantornya. Nah, kira-kira seperti itu ilustrasinya ya. Hanya terbatas pada utang debitor yang ditentukan. Tanggung jawab penjamin perorangan timbul jika debitur sudah tidak memiliki harta lagi yang cukup, ya, yang dapat disita dan dilelang nih, untuk melunasi kewajibannya atau utangnya. 1831 KUH Perdata. Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berutang selainnya jika si berutang lalai. Sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya. Gitu ya. Ini konsep jaminan perorangan. Oke. Kita sekarang masuk ke bentuk yang sebelum perjanjian tanggung renteng ya. Yang bank garansi. Kalau bank garansi gimana bentuknya? Contoh tadi ya, ternyata Foni punya tabungan di BCA. Jadi utangnya ke Adam cuma 100 juta, tapi Foni punya saldo cash di BCA sebesar 2 miliar misalkan. Foni minta tolong, nih Bang BCA, saya sedang dalam negosiasi transaksi bisnis nih dengan rekan saya Adam di Singapura. Namun si Adam tidak percaya bahwa saya bisa membayar nilai transaksi bisnisnya sebesar 100 juta. Tolong dong Bank BCA mengeluarkan BG atau bank garansi untuk menjamin bahwa Foni ini bisa bayar. Kata BCA, oke, gue akan keluarin BG karena saldo Foni di BCA juga besar, yaitu sebesar 2M. Jadi utang 100 juta rupiah ini mah bisa terbayar karena tidak seberapa dengan total saldonya Foni. Kira-kira seperti itu. Nah, ini sederhananya ya, penjelasan sederhananya. Namun dari 2M-nya Foni di saldo BCA itu 100 juta rupiahnya mesti diendapkan, gitu ya. Jadi jangan sampai ketika transaksi dengan Adam sudah deal, minyak sudah dikirim, sudah dibongkar, sudah jatuh ke tangan Foni dan diputar lagi untuk bisnisnya, terus Foni tarik semua uangnya dari BCA sebesar 2M, gitu ya. Jadi bank sudah tidak bisa menjamin lagi pembayaran kepada Adam dan Foni akhirnya kabur. Minyak dibawa, tabungan saldo 2M-nya juga dibawa, gitu ya. Kabur. Nah, ini kalau gini kan susah. Makanya di skema yang standarnya bank akan mengendapkan sebesar 100 juta. Itu pun langsung diskemakan. Cicilan ke Adamnya nih misalkan setiap sebulan sekali. Jadi Adamnya juga merasa aman. Oh, oke. Dalam konsep bank garansinya aman nih, bank sudah menjamin. Tapi bank tidak berhak mendisclose atau menyatakan berapa sih saldo Foni sebenarnya di bank BCA. Itu bank tidak berhak, gitu ya. Tapi dia hanya bisa menggaransi saja dan bisa mengendapkan saja, dan yang diendapkan sebagai langsung dijadikan cicilan di auto debit. Nah, kira-kira penjelasannya seperti itu. Kayaknya masih tampil ya. Bang mau bertanya, Bang. Kalau sudah, kita akan masuk ke perjanjian tanggung renteng. Nah, sebelum saya jelaskan tentang tanggung renteng, adik-adik ada yang pernah dengar nggak tentang perjanjian kredit sindikasi? Oh iya, silakan.
Silakan, mau bertanya? Bang, ingin bertanya, Yang mau Bang. bertanya tadi siapa? Silakan. Apakah semua bank bisa menjadi bank garansi, Bang? Oke, baik. Terima kasih. Iya, semua bank dapat melakukan atau mengeluarkan bank garansi sepanjang uh, pada bank tersebut ya, debitur yang dijamin oleh bank garansi tersebut memiliki saldo di sana, ya, menjadi nasabah di sana, gitu kira-kira. Maka dia dapat menjadi apa namanya, dapat menjadi bank yang mengeluarkan bank garansi. Kira-kira seperti itu. Cukup dapat dimengerti? Apa mungkin ada ketentuan-ketentuan lainnya seperti ada yang tadi saya baca ada bank tersebut dapat mengeluarkan garansi harus sesuai dengan ketentuan undang-undang perbankan. Ya. Kemudian pertanyaannya, bagaimana Irfan? Jadi misalnya kayak ketentuannya itu kan berarti semua boleh jadi bank garansi tersebut, Bang. Ya, oke, ya pada intinya sepanjang nilai yang dijamin oleh bank garansinya itu ya nilai transaksi memang dimiliki oleh si debitur di dalam bank itu, gitu ya. Jadi bank tidak menjamin dengan aset-asetnya si bank, tidak. Tapi bank menjamin dengan saldo yang dimiliki oleh debitur tersebut yang ada atau berada di saldonya si debitur pada bank yang memberikan bank garansi. Jadi aset-asetnya si bank tidak terpengaruh, gitu ya. Dan memang nilai evaluasi banknya sendiri masih jauh di atas angka yang dijamin, gitu ya. Nilai transaksi yang dijamin oleh bank masih jauh di bawah nilai keseluruhan total aset ya atau nilai valuasi si bank. Masih jauh di bawah total equity-nya si bank. Kira-kira seperti itu. Jadi dia tidak seberapa. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, Bang, terima kasih. Oke, baik. Akan saya lanjutkan dulu ke bagian yang terakhir nih ya. Oke. Oke, ini bagian yang terakhir ya tentang perjanjian tanggung renteng. Tadi saya tanya adik-adik apakah ada yang sudah mendengar sudah pernah tahu tentang perjanjian kredit sindikasi? Belum pernah tahu, Bang. Belum pernah ya? Ada yang sudah?
Pinjaman atau kredit yang diberikan sudah? secara bersama-sama oleh lebih dari satu bank. Oke, baik. Karena jumlahnya yang terlalu Terima besar. kasih. Ya, nah itu ya. Jadi paling gampang contohnya dari perjanjian tanggung menanggung yang berbentuk perjanjian tanggung renteng adalah perjanjian kredit sindikasi. Kenapa? Karena dalam perjanjian kredit sindikasi tersebut, dalam perjanjian kredit sindikasi si para bank yang tadi tanggung renteng tadi ya, yang secara bersama-sama akan mencairkan kredit, itu mereka tanggung renteng untuk membiayai suatu proyek tertentu, yang debiturnya satu, gitu ya. Itu yang dimaksud di pasal 1278 KUH Perdata. Yaitu suatu perikatan terjadi antara beberapa orang yang berpiutang. Nah, ini kan bank dalam hal ini mencairkan kredit ya, dia berhak atas piutang ya, yang ngutang kan debitor. Jika di dalam perjanjian secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk pemenuhan seluruh utang. Sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan orang yang berutang meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara orang yang berpiutang tadi. Pasal 1278 KUH Perdata. Perikatan tanggung-menanggung yang pihaknya terdiri dari beberapa kreditur itu dinamakan perikatan tanggung-menanggung aktif, ya, perjanjian tanggung renteng. Tapi ini konsep yang ada di KUH Perdata. Jadi banknya yang melakukan sindikasi atau tanggung renteng. Mungkin contohnya kalau misalkan jadi proyek pemindahan ibu kota ya, misalkan ternyata pemerintah melakukan tender. Siapa nih prime kontraktor yang akan membangun? Prime kontraktor yang akan menjadi pengembang atau membangun ibu kota baru di Pulau Kalimantan misalkan. Ternyata pemenangnya adalah BUMN, PT Adikarya misalkan. Adikarya menang, tapi Adikarya nggak punya uang untuk modalin pembangunan, dia harus pinjam ke bank. Bank pun 4 BUMN besar, 4 BUMN juga nggak mampu, gitu, terlalu berat karena besar sekali. Maka 4 BUMN dibantu oleh 6 bank swasta. Ada yang swasta nasional, ada yang bank internasional. Jadi total ada 10 bank. Mereka tanggung renteng mencairkan suatu perjanjian kredit sindikasi. Jadi mereka patungan untuk biaya proyek tersebut. Nah, contoh inilah yang merupakan konsep yang disebut di dalam pasal 1278 KUH Perdata tadi. Ya. Namun perjanjian tanggung renteng juga dapat sebaliknya nih. Ternyata pemerintah dalam contoh kasus yang lain terkait pembangunan ibu kota baru, dia menunjuk bukan hanya satu BUMN di bidang konstruksi ya, dia menunjuk 4. Dia menunjuk Adikarya. Kemudian yang kedua ada Waskita Karya, ada Wijaya Karya, ada Nindya Karya misalkan, ada 4. Empat-empatnya hanya melakukan pinjaman kredit ke satu bank, misalkan ke bank BCA ya misalnya. Nah, empat debitur tadi yang berutang ke satu debitur ini juga dapat dianggap sebagai perjanjian tanggung renteng. Jadi posisinya bisa dibalik. Intinya sepanjang mereka tanggung renteng ya dalam berpiutang atau berutangnya masuk dalam kategori perjanjian tanggung renteng. Oke, baik, sampai sini silahkan kalau ada pertanyaan.
Tidak ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan ya pertemuan hari ini ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan selamat belajar untuk menempuh UTS. Mudah-mudahan hasilnya bisa maksimal dan yang terbaik. Dan bagi yang masih ingin bertanya atau ada hal yang kurang jelas, dari hari ini sampai dengan tanggal 24 ya, 24 Juni ya, kalau tidak salah ya, jadwal UTS Hukum Perdata. Silahkan untuk ditanyakan atau disampaikan ya, boleh melalui grup chat Telegram atau kita video conference seperti ini juga boleh. Silakan saya terbuka jika ada yang masih ingin ditanyakan. Baik, terima kasih atas perhatiannya adik-adik. Selamat menempuh UTS. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih.